Di tengah keriuhan kenaikan PPN 12%, PDIP vokal menolak kenaikan tersebut. Namun, sikapnya itu malah membuat sejumlah fraksi geram, karena PDIP dianggap lempar batu sembunyi tangan. PDIP disebut-sebut sebagai inisiator kenaikan PPN. Tapi, saat ini PDIP malah bersikap sebaliknya, karena kita tahu posisi PDIP saat ini berseberangan dengan pemerintah. Pertanyaannya, sebenarnya siapa yang menginisiasi kenaikan PPN 12%? Simak informasi selengkapnya di VOI hari ini. Keputusan untuk menaikkan PPN 12% ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. UU HPP disebut sebagai produk inisiasi dari kader PDIP yang menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Diketahui panitia kerja pembahasan kenaikan PPN saat itu dipimpin oleh Dolphy Othniel Frederick Palit, Wakil Ketua Komisi 11 DPR dari fraksi PDIP. Itulah sebabnya PDIP dianggap lempar batu sembunyi tangan oleh sejumlah partai. Anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, dan Ketua DPP Partai Nasdem Fauzi Amro, ketiganya kompak menyebut PDIP lempar batu sembunyi tangan. Bahkan Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahkun dari Golkar meminta PDIP supaya nggak cuci tangan seolah-olah tidak terlibat dalam proses politik ketika membahas UU HPP. Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisal Rizal juga ikut menyindir sikap PDIP yang menentang kebijakan PPN. Merespon tudingan partainya menjadi inisiasi kenaikan PPN 12%, Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus menepisnya. Sepertinya dia tak terima bila partainya menjadi kambing hitam. Dedi mengatakan, sebelum disahkan pada 7 Oktober 2021, pengesahan RUU HPP pada 7 Oktober 2021 ini sebelumnya telah disepakati oleh mayoritas fraksi di DPR periode 2019-2024. Hanya fraksi PKS saja yang menolak pengesahan RUU HPP ini. Selain itu katanya, pengesahan itu juga merupakan inisiatif dari Kabinet Kerja Jokowi untuk menjaga fiskal nasional. Dengan begitu, menurutnya PDIP tidak bisa dituding sebagai inisiator kenaikan PPN 12%, karena yang mengusulkan adalah pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Soal sikap PDIP yang terkesan menentang kebijakan dan menyalahkan Prabowo, Dedi akhirnya mengklarifikasi bahwa PDIP tidak bersikap demikian. Dia menegaskan bahwa PDIP hanya meminta Presiden Prabowo untuk mengkaji kembali baik dan buruknya wacana kenaikan PPN bagi masyarakat. Karena diketahui meski sudah disahkan sejak tahun 2021, pemerintah masih bisa menunda, membatalkan, atau menurunkan tarif PPN 12% dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Sejumlah pakar ekonomi sudah memberikan usulan itu kepada Presiden Prabowo dan pemerintah Kabinet Merah Putih. Pasalnya, masyarakat Indonesia memang merasa keberatan. Hampir 200.000 masyarakat menandatangani petisi batalkan kenaikan PPN 12% yang ditujukan kepada pemerintah. Landasan petisi itu karena kenaikan PPN disebut bisa membuat daya beli masyarakat menurun dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Merespon usulan tersebut, fraksi-fraksi yang duduk di kursi DPR saat ini malah meminta masyarakat untuk menggugat UU HPP ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Pertanyaannya, jika Januari 2025 PPN tetap naik 12%, siapa yang harus bertanggung jawab? PDIP atau? Akademisi sekaligus pemerhati politik Rocky Gerung mengatakan bahwa kebijakan kenaikan PPN 12% tak sepenuhnya salah PDIP. Dia menyatakan pada tahun 2021 lalu, sebagian besar fraksi Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi menyetujui disahkannya RUU HPP menjadi UU yang mana menjadi landasan kenaikan PPN 12%. Rocky Gerung malah menilai adanya gerakan yang mengarahkan opini rakyat bahwa kenaikan PPN ini adalah salah PDIP. Tak ada yang mau disalahkan jika rakyat sudah murka dengan kebijakan pemerintah. Saling tuding siapa yang bertanggung jawab terhadap kenaikan PPN 12% ini menjadi drama politik jelang akhir tahun 2024. Pertanyaannya, akankah suara rakyat terhadap penolakan kenaikan PPN ini akan didengar?